Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Tabi pun. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, Pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam kegiatan rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya, karena ini masih dalam bulan Syawal, kami atas nama seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Kota Metro mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur masyarakat Kota Metro atas dukungannya terhadap seluruh kegiatan BPS selama ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa di setiap awal bulan kami akan mengumumkan angka inflasi dan indeks harga konsumen. Dan pada kesempatan siang ini, Kamis 2 Mei 2024, kondisi yang disampaikan mengacu pada perubahan harga selama bulan April 2024. Kita mulai. Pada bulan April 2024, perkembangan harga konsumen mengakibatkan terjadinya deflasi secara month-to-month sebesar 0,02%. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan bahwa terjadi penurunan harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro sebesar 0,02% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, yaitu Maret 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan angka provinsi juga nasional. Sementara untuk angka inflasi kumulatif atau tahun kalender dan inflasi tahunan atau year on year pada April 2024 ini masing-masing tercatat sebesar 0,87% dan 2,88%. Sekarang kita lihat angka provinsi. Untuk Provinsi Lampung secara umum pada bulan April 2024 ini juga mengalami deflasi yaitu sebesar 0,01% dengan tingkat inflasi kumulatif dan tahunan tercatat masing-masing sebesar 0,55% dan 3,29%. Dari 4 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, pada bulan ini terdapat 2 kabupaten kota yang mengalami deflasi dan 2 kabupaten kota lainnya mengalami inflasi. Adapun kota yang mengalami deflasi tertinggi, yakni Kabupaten Lampung Timur, dengan angka deflasi tercatat sebesar 0,24%. Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji dengan nilai inflasi sebesar 0,53%. Kemudian bagaimana dengan kondisi di tingkat nasional? Pada bulan April ini, pada tingkat nasional terjadi inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,25%. Sedangkan angka inflasi tahun kalender dan inflasi tahunan masing-masing tercatat sebesar 1,19% dan 3%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi Kota Metro dari bulan ke bulan, kemudian tren inflasi kumulatif dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Garis yang berwarna biru menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2022, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2023, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2024. Pada inflasi bulanan atau month-to-month, dapat dilihat bahwa di bulan ini terjadi deflasi sebesar 0,02%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, kondisi rata-rata perubahan harga barang dan jasa di bulan ini mengalami penurunan dibandingkan bulan April tahun-tahun sebelumnya. Penurunan harga ini terjadi karena beberapa faktor seperti jumlah pasokan, permintaan pasar, dan kondisi perekonomian baik nasional maupun internasional. Deflasi yang terjadi pada bulan ini didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas beras,
cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Penurunan harga beras yang terjadi di bulan April dipengaruhi oleh jumlah produksi yang cukup melimpah seiring adanya panen raya dari wilayah sentra produksi beras, sehingga jumlahnya dapat mencukupi kebutuhan pasar. Selain itu, harga cabai yang sempat melambung tinggi juga perlahan mengalami penurunan seiring dengan jumlah pasokan cabai yang mulai membanjiri pasar pasca Hari Raya Idul Fitri. Secara umum, penurunan harga pada bulan ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini tim TPID Kota Metro, telah berhasil menekan laju inflasi atau laju kenaikan harga di awal triwulan 2 tahun 2024. Selanjutnya kita lihat inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahun ke tahun atau April 2024 terhadap April 2023 di Kota Metro tercatat sebesar 2,288%. Angka inflasi ini cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena nilainya masih berada pada rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya yang menjadi harapan kita bersama, di tahun ini kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Metro, akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski pergerakan harga hingga awal triwulan kedua ini cukup baik, namun pergerakan harga pada bulan-bulan berikutnya juga tetap harus dipantau sehingga pengendalian harga komoditas di Kota Metro tetap dapat dikendalikan dengan baik. Bapak Ibu, sekarang kita lihat atau kita masuk ke inflasi bulan April 2024 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Kita lihat pada kolom 3, bahwa secara umum bulan April 2024 tercatat deflasi 0,02%. Secara month-to-month, dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, 4 kelompok mengalami inflasi, dan 4 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Kita lihat satu persatu secara lebih detail. Yang pertama, untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, ini merupakan kelompok pengeluaran yang paling tinggi, memberikan andil terhadap terjadinya deflasi bulan ini, yakni sebesar minus 0,14%, dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,45%. Penurunan harga komoditas beras dan cabai menjadi penyebab utama deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran ini. Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh jumlah pasokan dan permintaan pasar. Kemudian untuk kelompok pengeluaran kesehatan, ini menjadi kelompok pengeluaran berikutnya yang mengalami deflasi bulan April 2024 dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,02%. Adapun komoditas yang mendorong terjadinya penurunan harga di kelompok pengeluaran ini yaitu obat batuk dengan andil sebesar minus 0,0008% dan penurunan harga rata-rata sebesar 1,00%. Kelompok pengeluaran lainnya yang juga mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok ini mengalami deflasi tahunan tertinggi pada bulan April 2024, yakni sebesar 1,86% dengan tingkat penurunan harga sebesar 0,01%. Komoditas yang mendorong terjadinya penurunan harga pada kelompok pengeluaran ini yaitu televisi berwarna dengan andil sebesar minus 0,0011% dan penurunan harga rata-rata sebesar 1,53%. Di sisi lain, pada bulan April ini, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga adalah merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi dengan andil inflasi sebesar 0,06% dan penurunan harga rata-rata sebesar 1,07%. Komoditas yang memberikan andil terhadap penurunan harga pada kelompok pengeluaran ini yaitu sabun deterjen bubuk dan pengharum cucian atau pelembut dengan andil terhadap inflasi masing-masing sebesar 0,04% dan 0,02%. Untuk kelompok pengeluaran lainnya yang juga mengalami inflasi dengan nilai yang tidak terlalu tinggi, diantaranya kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki
kelompok pengeluaran transportasi, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya, kemudian kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, serta kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran, pada bulan ini tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dan deflasi di bulan April 2024. Untuk komoditas yang memberikan andil deflasi, 10 besar berturut-turut adalah beras, cabai merah, cabai rawit, shampoo, sabun mandi cair, hand body lotion, telur ayam ras, parfum, lipstik, dan bedak. Kemudian untuk komoditas yang memberikan andil inflasi, 10 besar berturut-turut adalah bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, emas perhiasan, sabun deterjen bubuk, sigaret kretek mesin, udang basah, tarif kendaraan travel, minyak goreng, dan bayam. Bapak Ibu, sekarang kita lihat data inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan dari 4 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Secara umum pada April 2024, Provinsi Lampung mengalami inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender tercatat masing-masing sebesar minus 0,01% dan 0,55%. Sedangkan untuk inflasi tahunannya tercatat sebesar 3,29%. Kabupaten dengan nilai inflasi bulanan tertinggi yakni Kabupaten Mesuji dengan nilai sebesar 0,53%. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur dengan nilai sebesar 0,24%. Itu untuk inflasi bulanan. Sekarang kalau kita bicara tentang inflasi tahunan, maka untuk inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur dengan nilai sebesar 5,12%. Sebaliknya, inflasi tahunan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung dengan nilai sebesar 2,39%. Bapak Ibu, demikian informasi terkait inflasi bulan April 2024 untuk Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan rilis ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.